Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan bawain cerita yang cukup kelam yang dialami oleh seorang gadis muda di India. Kasus ini sempat menggemparkan India karena hilangnya nyawa gadis ini dilakukan dengan cara yang sangat amat kejam dan juga pelakunya mencoba untuk menutupi jejaknya dengan metode yang sangat mengerikan, teman-teman. Sebelum aku mulai video ini, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Aku akan meng-highlight komentar teman-teman di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa untuk meninggalkan jejak kalian di kolom komentar. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke cerita Srada Walakar. Jauh di tahun 1995, tepatnya di pertengahan bulan Mei, lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Srada Walakar. Srada ini lahir dan dibesarkan di daerah yang bernama Vasai, di sebuah kota pinggiran yang sebenarnya cukup padat dan sangat sibuk di wilayah Maharashtra di dekat kota Mumbai, India. Jadi Srada ini tumbuh di tengah keluarga yang cukup konservatif, teman-teman. Di mana sang ayah yang bernama Vikas Walkar ini adalah sosok ayah yang sangat amat menjaga keluarganya. Sejak kecil hingga remaja, Srada ini menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sangat ceria. Baik teman-teman dan juga tetangganya Srada mengenal dia sebagai gadis yang penuh semangat, punya tekad kuat, dan sangat mencintai kebebasan. Jadi dia ini bukan perempuan yang suka dikekang, teman-teman. Lalu setelah lulus dari sekolah menengah, Srada menunjukkan kecerdasannya dan berminat di bidang komunikasi. Lalu ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tingginya dengan mengambil jurusan media massa. Di masa-masa kuliahnya inilah Srada dikenal sebagai mahasiswa yang aktif, pintar bergaul, dan punya banyak teman dari berbagai kalangan. Lalu, segera setelah menyelesaikan studinya ini, Srada ingin hidup mandiri, teman-teman. Ya, dia mau bekerja sendiri untuk membantu ekonomi keluarganya. Lalu, ia memulai meniti karir dan diterima di sebuah pusat call center untuk sebuah perusahaan retail olahraga yang cukup besar di kota Mumbai. Jadi pekerjaannya ini tuh cocok banget sama kepribadian Srada yang ramah dan juga komunikatif. Dan dari penghasilannya inilah Srada merasa semakin yakin bahwa ia sudah dewasa dan bisa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Jadi selain sibuk bekerja, Srada juga merupakan anak muda yang ya sangat aktif lah di sosial media. Dia juga suka membagikan kesehariannya di momen-momen saat ia jalan-jalan dan juga mengekspresikan dirinya sebagai jiwa muda yang bebas gitu. Bagi Srada, kemandirian adalah segalanya. Ia nggak mau terkekang oleh ayahnya yang terkenal konservatif itu, dan membuktikan ke keluarganya bahwa dia bisa kok hidup di atas kakinya sendiri. Tapi teman-teman, di balik sosoknya yang ceria, yang mandiri, dan yang ambisius ini, kemauan kerasnya inilah yang akan membawanya pada perselisihan yang sangat besar dengan keluarganya. Keinginan yang sangat menggebu-gebu untuk bebas dan menentukan jalan hidupnya sendiri pada akhirnya membuat Srada lengah. Lengah dalam arti ia membuka pintu bagi seseorang yang baru untuk masuk ke dalam hidupnya, dan seseorang yang awalnya terlihat seperti sesosok pangeran yang memahami kebebasannya dan mengerti dirinya, tapi ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk yang akan merenggut kebebasannya seutuhnya. Di tahun 2019, tentu di era digital yang seperti sekarang, mencari kenalan bukanlah hal yang sulit untuk Srada. Melalui sebuah aplikasi kencan online yang bernama Bumble, Srada bertegur sapa dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Aftab Amin Punawala. Aftab ini bukan laki-laki sembarangan. Jadi dia tumbuh dan besar di Mumbai dan punya latar pendidikan yang cukup bagus, yaitu di bidang manajemen perhotelan. Dan yang lebih menariknya lagi nih, Aftab ini dia pernah mendapatkan pelatihan khusus sebagai seorang chef profesional
Dan selain itu, Aftab juga dikenal sebagai seorang food blogger yang aktif di sosial media. Aftab juga sering mengunggah ulasan makanan-makanan dan ya foto-foto estetik pada umumnya di sosial medianya. Dan dari profilnya ini, Aftab terlihat seperti pemuda yang sukses, berpendidikan, dan ya bisa dibilang punya masa depan yang cukup cerah. Dan di awal perkenalan mereka, Aftab menunjukkan pesona yang sangat luar biasa kepada Serada. Dia ini menunjukkan karakter manis, perhatian, sopan, dan seolah-olah mengerti keinginan dan juga karakter yang dimiliki oleh Serada. Di samping itu, obrolan mereka pun juga nyambung dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Mereka juga menemukan sosok yang pas dan saling mengerti dirinya masing-masing. Dan di situ Serada akhirnya jatuh cinta pada seorang Aftab. Mereka berdua pun memutuskan untuk resmi berpacaran. Tapi nih sayangnya hubungan asmara mereka yang baru mekar ini langsung mendapat penolakan yang sangat keras dari keluarga Serada, teman-teman. Khususnya dari ayah Serada, yaitu Vikas Walkar. Pak Vikas ini sangat menentang hubungan putrinya dengan pemuda bernama Aftab itu. Pak Vikas merasa ada sesuatu yang janggal dan juga disembunyikan dari karakter Aftab ini, dibalik sifatnya yang manis. Selain karena perbedaan latar belakang dan keyakinan yang menjadi isu sensitif di India, Pak Vikas ini dengan tegas melarang Serada untuk terus menemui Aftab. Pak Vikas ini meminta Serada untuk memutuskan hubungan mereka tersebut. Tapi ya namanya Serada sedang bucin-bucinnya, pertengkaran hebat di dalam rumah pun tentu tidak bisa dihindari, teman-teman. Serada yang sejak awal memiliki karakter yang kuat, keras kepala, dan selalu ingin bebas, ya ngerasa keluarganya ini selalu mengekang dan gak menghargai pilihannya. Hingga puncaknya, Serada akhirnya mengambil keputusan yang besar yang tentunya kelak akan sangat-sangat ia sesali. Ia memutuskan untuk berkemas, memberontak, dan pergi dari rumahnya di daerah Pasai. Sebelum melangkah keluar dari pintu rumah, Serada ini ngomong kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan untuk ayahnya. Serada dengan lantang bilang kalau, "Aku ini udah 25 tahun. Aku punya hak penuh untuk mengambil keputusanku sendiri. Aku nggak mau terus-terusan dikengkang sama keluarga ini." tentu mendengar itu, perasaan orang tua mana yang tidak sakit hati? Tentunya orang tua Serada mengalami pukulan yang cukup telak karena ucapan anaknya itu. Lalu setelah meninggalkan rumah, Serada ini memilih untuk hidup bareng dengan pacarnya. Mereka akhirnya menyewa sebuah tempat di kota Mumbai dan memulai hidup bersama dalam ikatan live in relationship atau kumpul kebo. Awalnya ya semuanya terlihat baik-baik aja, teman-teman. Semuanya terlihat indah-indah aja. Ya layaknya seorang pasangan yang merasakan butterfly era. Lalu di media sosial juga, mereka juga sering membagikan foto-foto mereka yang mesra, tersenyum bahagia saat mereka sedang liburan, makan bareng, dan seolah-olah mereka adalah pasangan yang paling serasi di dunia. Perlahan tapi pasti, topeng yang selama ini dipakai oleh Aftab perlahan mulai terlepas. Sifat aslinya yang sangat posesif, impulsif, dan temperamen mulai menunjukkan wujud aslinya. Setelah memutuskan untuk tinggal bareng di sebuah apartemen di Mumbai, kehidupan Serada yang awalnya penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan, perlahan-lahan mulai berubah menjadi sebuah penjara yang tidak kasat mata karena karakter asli yang dimiliki Aftab. Di bulan-bulan pertama mungkin semuanya terasa manis, tapi masa-masa indah itu ternyata cuma bertahan seumur jagung, teman-teman. Aftab yang ya awalnya ini terlihat seperti pria yang pengertian, mulai menunjukkan sifat aslinya yang manipulatif, mengendalikan, dan sangat-sangat toksik. Serada mulai menyadari nih kalau ia terjebak di dalam hubungan yang gak sehat. Aftab perlahan-lahan mulai mengambil alih kendali atas kehidupan Serada. Dari mulai hal-hal kecil seperti siapa-siapa aja teman yang boleh ia temui, kemana Serada boleh pergi, dan juga memantau isi HP-nya, sampai hal-hal besar yang menyangkut kehidupannya. Aftab secara perlahan mulai memutus akses komunikasi Serada dengan dunia luar. Dan yang paling parah nih teman-teman, Aftab ternyata punya temperamen yang sangat-sangat parah
dan sering meledak-ledak. Pertengkaran demi pertengkaran mereka sering terjadi di apartemen mereka itu. Kalau Aftab sudah marah, Aftab tidak segan-segan untuk main fisik. Teman-teman terdekat Serada bersaksi kalau Serada seringkali menelpon mereka sambil nangis-nangis ketakutan. Dan Serada ini juga menceritakan gimana Aftab sering melakukan kekerasan fisik yang sangat kejam kepada Serada. Bahkan nih teman-teman, ada satu momen yang sangat krusial dan juga mengerikan di bulan November tahun 2020. Saking gak kuatnya menerima kekerasan dan juga siksaan, dan juga takut akan keselamatan nyawanya sendiri, Serada ini sempat nekat pergi ke kantor polisi. Dalam surat keterangan laporan polisi itu, Serada menuliskan sebuah kalimat yang bikin merinding teman-teman. Ia ini menuliskan bahwa Aftab ini sering memukulinya, bahkan mengancam akan menghilangkan nyawanya, lalu memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Coba bayangin teman-teman, ancaman potong tubuh itu ternyata udah ada dan diucapkan secara sadar sebelum tragedi aslinya benar-benar terjadi. Tapi sayangnya seperti siklus sebuah hubungan toksik pada umumnya, ya Aftab ini adalah seorang manipulator ulung. Aftab ini tahu Serada lapor polisi, orang tua Aftab pun akhirnya ikut campur. Aftab ini menemui Serada menangis, meminta maaf dan berjanji dengan segala cara kalau dia akan berubah dan tidak akan mengulanginya lagi. Di sisi lain, Serada yang saat itu sedang berada di posisi yang sangat rentan, dan juga ia sudah memutus hubungannya dengan ayahnya sendiri, jadi Serada ini merasa sendirian dan psikologisnya ia sudah dibuat sangat bergantung pada Aftab dan merasa bahwa hanya Aftab lah yang dia punya saat ini. Akhirnya gadis Malang itu pun akhirnya luluh teman-teman. Ia mencabut laporan polisinya lalu kembali ke pelukan pria yang sudah berulang kali menyakitinya. Serada kali ini benar-benar diisolasi. Ia seperti terjebak dalam lingkaran setan kekerasan. Teman-temannya yang lain perlahan mulai merasa lelah ya, karena ya gimana, Serada ini nggak bisa dibilangin gitu. Meskipun ia sudah berulang-ulang kali menyiksa Serada. Sementara keluarganya sama sekali nggak tahu nih teman-teman tentang apa yang selama ini dialami putrinya di sana. Di awal tahun 2022, setelah siklus kekerasan yang terus-menerus berulang, Aftab dan Serada ini ya mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka yang sudah di ujung tanduk. Mereka memutuskan untuk pergi berlibur di daerah pegunungan di Himachal Pradesh dan Uttarakhand. Ya harapannya sih suasana baru bisa mendinginkan kepala mereka berdua dan mengembalikan perasaan yang sudah lama rusak. Setelah perjalanan itu mereka sepakat untuk tidak kembali ke Mumbai, tapi memilih untuk merantau dan memulai lembaran baru di kota lain di India, yaitu New Delhi. Lalu tanggal 15 Mei 2022, mereka berdua akhirnya memutuskan menyewa sebuah apartemen kecil di kawasan Mehrauli, Delhi Selatan. Tentu tempat yang sangat-sangat jauh dari jangkauan keluarga dan juga teman-teman Serada. Tapi teman-teman, sayangnya karakter Aftab ini nggak berubah. Duri dalam hubungan mereka ternyata belum hilang. Baru aja 3 hari mereka menempati apartemen baru itu, tepatnya pada tanggal 18 Mei 2022, pertengkaran baru yang lebih hebat kembali meledak. Pada malam itu, Serada kembali mendesak Aftab nih untuk segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Di samping itu, mereka juga debat soal keuangan dan juga siapa nih yang harus membayar biaya pindahan barang-barang mereka dari Mumbai ke Delhi. Adu mulut pun nggak bisa dihindarkan dan berubah menjadi mimpi buruk. Aftab yang memang punya sisi temperamen ini dan terbiasa menggunakan cara-cara kekerasan, kali ini benar-benar kehilangan akal sehatnya. Emosinya pun memuncak teman-teman. Di malam yang sunyi itu, Aftab menyerang Serada secara brutal di dalam apartemen mereka. Aftab menindih tubuh Serada dan juga menggunakan kedua tangannya untuk memetik gadis Malang itu dengan sangat kuat tanpa bisa dilepaskan oleh Serada. Serada pastinya meronta-ronta, berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan dan mencari udara untuk dihirup. Tapi sekeras-kerasnya ia mencoba melawan pria yang dulu ia bela mati-matian di depan ayahnya.
Ya sayangnya tenaga Aftap jauh lebih besar. Perlahan perlawanan Serada pun mulai melemah teman-teman. Cengkraman di lehernya membuat Serada kehabisan nafas. Dan di malam yang kelam itu pada tanggal 18 Mei 2022, Serada Walkar akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di apartemen yang baru aja mereka sewa. Lalu apa yang dilakukan Aftap setelah merenggut nyawa Serada? Malam itu setelah sadar Serada sudah tidak bernyawa, Aftap ini nggak menunjukkan rasa panik apalagi penyesalan teman-teman. Ia justru kayak bodoh amat dan meninggalkan jasadnya begitu aja semalaman di lantai apartemennya. Sementara di dalam kepalanya ini dia mulai menyusun sebuah rencana gimana cara untuk menutupi kejahatannya tersebut. Di saat kejadian yang mengerikan itu terjadi di Delhi, mari kita bergeser sebentar dan melihat dari sudut pandang keluarga Serada yang ada di Vasai di Mumbai, khususnya dari kacamata sang ayah. Bagi seorang ayah, tentu anak perempuan adalah harta yang paling berharga teman-teman. Pak Vikas ini membesarkan Serada dengan penuh kasih sayang. Tapi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, hubungan ayah dan anak itu hancur berantakan saat Aftap masuk ke dalam kehidupan putri kesayangannya. Komunikasi antara Pak Vikas dan putrinya hampir terputus total. Pak Vikas yang kecewa hanya bisa memantau keadaan putrinya dari jauh. Ya, sesekali dia menggali informasi sedikit demi sedikit melalui teman-teman terdekat Serada. Hati ayah mana yang gak hancur ketika ia mendengar desas-desus kalau putrinya sering mendapatkan perlakuan kasar dan dipukuli oleh pria yang dulu dibelanya mati-matian. Sayangnya kabar kekerasan itu ternyata didengar oleh keluarga Serada. Tapi ya, sang ayah ini nggak berdaya teman-teman, karena Serada seolah menutup dirinya dan memblokir akses keluarga dan nggak mau untuk pulang. Bulan demi bulan berlalu setelah kejadian di bulan Mei 2022, memasuki bulan Agustus hingga September 2022, teman-teman terdekatnya Serada ini mulai merasakan ada yang sangat janggal. Kok Serada yang biasanya sangat aktif tiba-tiba hilang seperti ditelan bumi? Nomor HP-nya juga mati total, dan sosial medianya juga nggak ada indikasi pergerakan sama sekali. Nggak ada foto baru, nggak ada update status, pokoknya semuanya benar-benar menghilang. Salah satu teman dekat Serada yang bernama Lakshman Nadar mulai panik dan sempat mencoba menghubungi Aftap untuk menanyakan keberadaannya si Serada ini. Tapi dengan nada santainya dan tanpa rasa bersalah, Aftap beralasan kalau mereka berdua ini udah putus setelah pertengkaran yang hebat. Lalu Serada sudah mengemasi barang-barangnya lalu pergi meninggalkannya sejak bulan Mei. Tentu Nadar yang merasa ada yang gak beres dan firasatnya mengatakan ada hal yang buruk. Nadar ini akhirnya memutuskan untuk mencoba mencari dan menghubungi ayah Serada, yaitu Pak Vikas Walkar. Dia ngasih tahu ke ayahnya kalau si putrinya ini sudah berbulan-bulan tidak bisa dikontak teman-teman. Mendengar kabar itu, perasaan Pak Vikas ketika hancur dan juga diliputi kepanikan yang luar biasa. Kali ini firasat buruk Pak Vikas seolah-olah berkata bahwa ada sesuatu besar yang terjadi dengan putrinya. Mengesampingkan semua rasa kecewa Pak Vikas dan ego pertengkaran mereka di masa lalu, naluri seorang ayah langsung mengambil alih. Pak Vikas bahkan sempat mendatangi rumah keluarga Aftap yang kebetulan juga berada di Vasai untuk cari-cari nih info keberadaan putrinya. Tapi sayangnya Pak Vikas sama sekali nggak dapat jawaban yang memuaskan dari keluarga Aftap. Mereka ngakunya nggak tahu menau, lalu nggak mau membuang waktu yang lebih lama dan membiarkan kecemasannya berlarut-larut. Pada bulan Oktober 2022, Pak Vikas memberanikan diri melangkah ke kantor polisi Manikpur di daerah Vasai. Dengan hati yang sangat hancur dan penuh harap, ia membuat laporan resmi orang hilang. Ini menghantuinya kembali muncul dan sangat kuat. Pak Vikas menceritakan adanya riwayat kekerasan yang sering banget dilakukan Aftap ke putrinya di masa lalu dan memohon kepada pihak polisi untuk segera mencari tahu keberadaan anak perempuannya. Laporan pun diterima dan laporan dari ayah yang putus asa ini akhirnya akan menjadi kunci utama dan memicu investigasi besar-besaran lintas kota teman-teman.
Dari Mumbai, penyelidikan ini akhirnya mengembang dan menyeret pihak kepolisian menuju sebuah apartemen kecil di daerah New Delhi. Bisa kalian bayangkan gimana hancurnya perasaan Pak Vikas Walkar? Berbulan-bulan dia menunggu dalam ketidakpastian, mencari-cari keberadaan putrinya dengan penuh harap, dan terus berdoa agar Srada suatu hari akan mengetuk pintu rumah dan kembali ke pelukannya. Ketika polisi New Delhi akhirnya membawa Aftab Amin Punawala ke ruang interogasi, Aftab ini duduk di kursi interogasi dengan postur yang sangat-sangat santai, seolah-olah kayak dia itu menjawab pertanyaan polisi dengan bahasa yang sangat tenang. Gak ada emosi sama sekali di sana. Dan layaknya seorang psikopat, dia menceritakan dan mengakui semuanya. Dia menceritakan gimana dia mencekik Srada hingga tewas pada malam 18 Mei 2022 setelah pertengkaran hebat soal biaya hidup dan pernikahan. Dia juga merincikan bagaimana dia terinspirasi dari serial pembunuhan berantai TV Amerika, lagi-lagi serial Dexter. Aftab memotong tubuh wanita yang katanya ia cintai itu menjadi 35 bagian menggunakan gergaji dengan begitu kejamnya. Polisi bahkan harus menggunakan tes narkoanalisis di rumah sakit untuk memverifikasi detail kejahatannya. Di bawah pengaruh obat bius ringan, Aftab ternyata dengan mata setengah terpejam kembali mengulangi pengakuannya yang sangat-sangat presisi dan detail. Dia juga mengaku membeli kulkas baru berukuran 300 liter khusus untuk menyimpan potongan tubuh Srada agar tidak membusuk. Setiap pagi sekitar jam 2 pagi selama 18 hari berturut-turut, Aftab memasukkan 1 atau 2 potongan tubuh ke kantong plastik hitam. Lalu ia berjalan kaki menyusuri hutan Mehrauli yang gelap, lalu menyebarkan potongan tubuh itu di titik-titik yang berbeda dengan harapan bahwa potongan itu bakal dimakan oleh binatang-binatang buas sehingga akan sangat susah untuk dilacak polisi. Potongan tubuh Srada juga bahkan masih ada di dalam kulkas yang belum sempat dia pindahkan. Cuma beberapa hari setelah pembunuhan, Aftab ini kembali aktif menggunakan aplikasi kencan Bumble. Aplikasi yang sama saat dia pertama kali bertemu dengan Srada. Dia bahkan berhasil memikat seorang wanita baru dan membawanya ke apartemen tersebut untuk berkencan. Aftab menyajikan minuman dingin dan tentunya dengan sisa tubuh Srada yang masih tersimpan rapi di dalam kulkas yang sama. Untuk menutupi bau amis darah, Aftab menyalakan dupa aromaterapi setiap hari, membersihkan lantai dapur menggunakan bahan kimia keras berulang-ulang. Dia juga berusaha login ke akun Instagram Srada, membalas pesan-pesan dari teman-temannya, biar seolah-olah wanita itu masih hidup dan sedang sibuk dengan hidupnya. Aftab benar-benar merancang sebuah ilusi yang sangat sempurna. Namun serapi apapun Aftab membersihkan TKP, hasil forensik tentu tidak bisa dibohongin. Tim penyidik membongkar pipa saluran pembuangan di apartemen itu dan menemukan DNA Srada. Dan juga di hutan Mehrauli, polisi berhasil menemukan 13 potongan tulang manusia. Ketika dicocokkan dengan sampel DNA milik ayah Srada, hasilnya tentu positif karena itu adalah tulang belulang milik Srada Walkar. Kasus ini meledak di seluruh penjuru India. Publik pun sangat marah. Aftab pun akhirnya dijebloskan ke penjara Tihar dengan keamanan yang super ketat karena tahanan lain dan warga sekitar mencoba untuk menyerangnya. Dia didakwa atas pembunuhan berencana dan penghancuran barang bukti. Sampai hari ini Aftab masih menunggu vonis akhir dari pengadilan dan masih tanpa raut penyesalan di wajahnya setiap kali dia memasuki ruang sidang. Tragedi Srada adalah sebuah pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati dan waspada. Srada meninggalkan keluarganya, melawan restu ayahnya murni karena dia percaya pada cinta seorang Aftab. Tapi pengorbanannya itu justru dibayar dengan sebuah pengkhianatan yang tragis yang pernah tercatat dalam sejarah kriminal di India. Oke teman-teman, itu dia ceritanya. Kalau ada detail-detail yang terlewat, tolong koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Lendra, bye.